Baik teman-teman, kita mulai acaranya di malam hari ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man walah wa ba'du. Baik teman-teman, selamat datang di acara webinar desain dakwah dengan tema peran desain terhadap dakwah di era digital yang nanti akan membersamai kita pemateri beliau Mas Miftah ya, Kak Miftah. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Adi Kurniawan. Di sini tes ada suaranya. Baik, alhamdulillah. Saya ulangi ya. Perkenalkan nama saya Adi Kurniawan. Di sini saya sebagai MC yang akan membacakan atau memandu acara pada malam hari ini. Baik, untuk acara pada malam hari ini, susunan acaranya yang pertama adalah pembukaan, kemudian yang kedua adalah acara inti kita di webinar desain dakwah ini, yang nanti insya Allah akan disampaikan oleh narasumber kita, oleh pemateri kita, yaitu beliau Kak Miftah. Kemudian acara yang ketiga, lain-lain dan juga tanya jawab nanti. Kemudian acara yang keempat adalah penutup. Baik teman-teman sekalian, menginjak acara yang pertama adalah acara pembukaan. Maka dari itu, marilah kita buka acara webinar desain dakwah pada malam hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara kita pada malam hari ini kita bisa berjalan dengan lancar. Baik, kemudian kita berlanjut ke acara yang kedua, yaitu acara inti pada malam hari ini, yaitu webinar desain dakwah dengan tema peran desain terhadap dakwah di era digital, yang insya Allah akan disampaikan oleh pemateri kita, yaitu Kak Miftah. Namun sebelumnya, izinkan saya untuk membacakan sedikit profil dari beliau. Beliau adalah, nama asli beliau, Kak Anjas Miftahul Khair. Beliau adalah seorang pixel lab designer. Kemudian beliau juga merupakan founder dari Universitas Pixel Lab, atau bisa dicari di Instagram yaitu @unpic.id. Kemudian beliau juga merupakan videographer dan juga editing video. Beliau juga merupakan founder dari akun @hijrahgrafik dan merupakan mentor 4.700 lebih murid di kelas workshop desain. Nah, untuk itu sebelumnya kita akan sapa dulu kepada Kak Miftah. Assalamualaikum Kak Miftah. Oke, kita sapa kembali. Assalamualaikum Kak Miftah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Gimana kabarnya Kak Miftah nih? Alhamdulillah baik Kak. Alhamdulillah baik ya. Masya Allah. Oke teman-teman, karena Kak Miftah sebagai pemateri di malam hari ini sudah masuk di Zoom, maka dari itu kepada Kak Miftah kita persilahkan, tafadhol. Oke baik. Sambil di-share screen bisa Kak? Baik Kak, baik Kak. Oke, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Amma ba'du. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada penyelenggara yang telah mengadakan acara yang sangat spesial kali ini. Yang semoga dengan adanya acara kali ini bisa membangkitkan semangat kita, bisa membuat kita juga lebih tahu lagi, lebih paham lagi bagaimana kita bisa mengemas ya karya kita, mengemas kemampuan kita, mengemas keahlian kita, yang itu akan kita sandarkan kepada dakwah, kepada agama ini ya, agama Islam seperti itu. Saya ucapkan terima kasih kepada para penyelenggara dan juga buat MC yang telah memberikan saya kesempatan untuk bisa berbicara ya, untuk bisa mengenalkan soal dakwah di era digital. Oke. Tak lupa juga salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada baginda kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan kita sebuah tugas yang sangat mulia, sebuah pegangan ya, kalau bahasa saya itu selendang ya, selendang dakwah, di mana selendang ini tidak pernah diberikan oleh Nabi sebelum-sebelumnya ya. Jadi hanya Nabi Muhammad SAW yang memberikan tugas mulianya kepada kita gitu. Dan di mana kita sekarang bisa memanfaatkan apa yang ada, memanfaatkan segala potensi kita, segala kemampuan kita, segala device yang kita punya untuk bisa membantu, untuk bisa berpartisipasi ya dalam dakwah gitu. Yang insya Allah dengan apapun kemampuan kita, jika kita mengarahkan pada dakwah, disitulah nilai dari ini ya, hamlud dakwah atau pengembangan dakwah. Oke. Jadi saya juga punya sebuah tagline juga, bahwa dakwah itu enggak hanya di atas mimbar. Dakwah itu bukan hanya buat orang yang pakai peci, orang yang pakai baju putih. Enggak. Dakwah itu harus kewajiban oleh kita semua. Entah kita mungkin yang jadi dosen, kita yang jadi mahasiswa, kita yang masih santri, kita yang anak SMA, intinya kita semua adalah bagian dari dakwah. Jadi bagaimana kita dengan berbagai latar belakang kita bisa membuat diri kita itu layak untuk menjadi seorang pengemban dakwah. Oke. Dan di sini saya mau menekankan bagaimana desain ya, kemampuan desain itu bisa menunjang dakwah kita, terutama di era digital. Oke, kali ini kita bakal membahas sesuai dengan tema juga ya, peran desain terhadap dakwah di era digital. Oke, karena dakwah tak hanya di atas mimbar, dakwah dengan karya, itu tagline ya. Jadi teman-teman ya, insya Allah setelah workshop atau setelah webinar kali ini ya, itu bisa langsung praktek nanti, langsung mencoba desain yang sangat simpel tapi bakalan berpengaruh buat ini ya, buat mengasah skill dakwah teman-teman gitu. Karena mungkin kita sekarang itu kayak malu dakwah karena mungkin kita nggak jago ngomong, kita nggak punya ilmu agama yang banyak gitu. Kita minder buat dakwah. Padahal sejatinya kita nggak perlu minder. Karena apa? Di luar sana, di YouTube, di Google itu banyak banget hadis-hadis ataupun itu kata-kata qaul ulama itu yang bisa kita kemas. Sehingga kita bisa transfer pada orang-orang yang itu semua akan bernilai sebagai amal gitu. Dilihat oleh banyak orang seperti itu. Oke, dan disinilah yang paling utama adalah niat kita. Niat kita harus benar dulu nih. Jangan sampai niat kita itu niat ingin dipandang oleh orang. Waduh, ini pendakwah. Jangan sampai seperti itu. Yang pertama kita harus tahu dulu niat kita itu harus benar dulu. Jadi pastikan kita mengemban dakwah karena ini adalah perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah sebuah tugas yang Rasulullah amanahkan pada kita umatnya. Oke, jadi kita harus benar-benar menggenggam ya dengan kuat tugas yang mulia ini. Seperti itu. Ini langsung aja ya. Jadi kita dakwah modal bis lab doang gitu. Oke, langsung bisa di next Kak. Oke. Nah, sebelum kita tahu dulu ya, sebelum kita nanti eksekusi soal desain dengan dakwah gitu kan. Nah, kita harus ini ya, clear dulu nih. Dakwah ini kewajiban ataukah keinginan? Gitu. Karena kalau misalnya dakwah ini belum clear ya dari dalam diri kita ya, kita bakalan mempertanyakan gitu, dakwah masa kita dipaksa buat dakwah, masa kita dakwah ini disuruh-suruh gitu kan, masa kita sebagai pengemban dakwah itu kayak dipaksa dan sebagainya. Jadi kita harus benar dulu nih niat kita gitu, dakwah ini kewajiban ataukah keinginan.
Oke, dakwah ini bukan keinginan. Karena kalau keinginan, maka dakwah ini ada kalanya kita malas, akhirnya kita ya udah nggak usah gitu. Tapi kalau kewajiban, ibaratnya kita ini kita sholat gitu kan. Kita sholat kita malas, tapi pasti kita akan sholat. Karena apa? Karena kewajiban. Kalau kita tinggalkan, ya kita berdosa. Sama seperti dakwah juga. Di dakwah itu bukan hanya untuk para ulama, orang yang paling suci, enggak. Orang yang banyak ilmu agama, enggak. Semua orang. Ibaratnya seperti sholat juga. Sholat juga buat semua orang, entah mereka yang sakit, entah mereka yang jadi preman, semua wajib sholat seperti itu. Sama aja dengan dakwah. Di dakwah ini kewajiban, nggak ada alasan buat kita. Saya masih anak-anak, Kak. Saya masih sibuk kuliah gitu. Nggak ada seperti itu. Karena dakwah buat semua. Dan dakwah ini juga menjadi peluang kita untuk bisa beramal gitu. Kita bisa menebar kebaikan ya sebanyak-banyaknya. Insya Allah disitulah pahala yang paling besar. Gimana? Gak semua umat, gitu kan? Gak semua umat-umat sebelumnya itu diberikan tugas yang mulia ini, gitu. Dan kita oleh Rasulullah ya diberikan ya, selendang gitu. Kamu peganglah selendang dakwah ini. Kamu akan jadi orang yang mulia, gitu. Oke? Jadi ini ada sebuah dalil ya. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Oke? Di dakwah ini menggunakan cara yang baik ya. Nggak ada dakwah itu dengan kekerasan ya. Dalam artian kita memaksa gitu. Ayo sholat gitu kan. Ayo. Kita maksa gitu enggak. Tapi kita kita beritahukan dengan lemah lembut. Tapi juga kita harus punya ini ya, punya tolak ukur gitu. Ada kalanya kita juga ada yang namanya jihad. Ada yang namanya juga berperang di zamannya Rasulullah. Berarti dakwah ini bukan hanya soal lemah lembut, enggak, tapi juga ada saatnya kita dakwah dengan perang ya. Misalnya kita menaklukkan, misalnya kalau di Al-Fatih ya kita tahu ya, beliau menaklukkan Konstantinopel dengan peperangan gitu. Rasulullah perang Ahzab, perang dan perang-perang lainnya ya, perang Uhud dan sebagainya. Di dakwah ini ya bisa kita terapkan dalam segala lini gitu. Dan sesuai dengan ini ya, sesuai dengan masa yang ada gitu. Sesuai dengan momen yang ada. Oke. Sekarang kita bakal bahas dakwah. Bisa di next, Kak? Di next aja, Kak. Oke. Nah, kalau kita tadi bahas soal dakwah ini sebuah kewajiban kan. Dalam artinya kita semua harus bisa berdakwah, harus mendakwahkan ya apapun yang telah kita punya gitu kan. Karena kita semua saya yakin udah balik semua ya, karena udah bisa ikut webinar kali ini gitu kan. Jadi saya yakin teman-teman udah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk di situ. Nah, di sinilah yang penting. Teman-teman sekarang saya yakin punya HP semua ya, atau mungkin punya laptop, ya. Yang penting punya perangkat gitu kan. Dibuktikan dengan teman-teman ikut webinar kali ini gitu. Jadi teman-teman bisa ikut join dan ikut dengerin gitu kan, ikut live juga di situ. Nah, di sini saya berikan teman-teman sebuah tugas ya, atau sebuah sebuah apa kayak panjang tangan gitu ya, bahwa HP teman-teman itu bisa jadi pahala. HP teman-teman itu bisa jadi amal jariah. Kalau apa? Dibuat dakwah digital. Oke, jadi dakwah itu punya banyak uslub atau cara penyampaian, termasuk melalui dunia digital. Oke, jadi mungkin ada pertanyaan buat dari teman-teman ya. Apa itu uslub, Kak? Uslub itu cara penyampaiannya. Oke, tapi tetap satu hal, bahwa dakwah kita harus sesuai dengan Rasulullah. Dakwah Rasulullah seperti apa? Dakwah yang mengajarkan pada kebaikan gitu kan, bukan dakwah yang sesat. Tapi untuk penyampaiannya kita bisa sambil nongkrong, kita ajarin ngaji, kita ajarin mereka soal dakwah digital, itu boleh sambil nongkrong, main futsal, atau bahkan pas desain gitu kan. Nah, kita sambil dakwah juga gitu. Intinya apa? Dakwah ini fleksibel ya, kita bisa dakwah dengan segala momen apapun itu. Kita pas sekolah, kita pas kuliah gitu, kita sambil ngomong gimana nih keadaan Islam sekarang nih, gimana nih desain-desain sekarang gitu kan, bagus nggak buat ini ya, pamflet kajian-kajiannya gitu, bagus gak gitu. Kita saling saling kritis gitu ya terhadap Islam sekarang gitu, bagaimana keadaan Islam sekarang. Nah, dari situlah kita bakalan muncullah semangat dakwah atau giroh dakwah di situ. Jadi di sini saya mau tekankan bahwa teman-teman bakalan dakwah secara digital gitu, di mana teman-teman bisa insya Allah kalau menjangkau lebih banyak orang, menjangkau ini ya. Dan teman-teman bakalan ini ya lebih simpel lagi gitu. Jadi teman-teman dari rumah aja gitu, tapi tetap bisa memberikan amal jariah, memberikan ini ya nasihat atau manfaat buat orang lain. Itu benar-benar sangat-sangat top banget gitu. Oke?
Yes, Kak? Oke. Nah, dakwah bukan hanya ceramah. Oke. Jadi mungkin banyak orang-orang ya yang masih berpandangan bahwa dakwah itu ya ceramah, dakwah itu di atas mimbar, dakwah itu ngomong di banyak orang gitu kan. Itu mungkin yang sering diprasangkakan ya orang gitu kan. Dakwah mah udah kuno gitu kan. Dakwah mah buat orang-orang tua gitu. Nyatanya enggak gitu. Dakwah ini buat kita anak yang muda, kita yang masih punya banyak energi, kita yang masih penuh dengan potensi, itu kita yang harus megang dakwah ini gitu. Karena kalau dakwah yang dipegang oleh orang-orang yang tua gitu kan, orang-orang yang mungkin dalam artian di atas mimbar gitu kan. Nah, bagaimana mereka-mereka yang mungkin di perkuliahan, mereka-mereka yang mungkin anak pang, nggak bakal bisa kena dakwah kan kalau seperti itu. Maka kita sebagai manusia gitu kan, sebagai yang Allah berikan kenikmatan dengan dakwah ini, kita harus bisa memposisikan diri kita gitu untuk bisa berada di semua hal gitu, termasuk dengan digital. Jadi saya sampaikan dengan dakwah dengan karya gitu. Seringkali karena malu berdakwah ya dengan lisan, kita malah tidak berdakwah. Jadi manfaatkan segala potensimu untuk menunjang dakwah ini. Oke, jadi buat teman-teman mungkin yang nggak bisa ngomong di depan kamera, nggak bisa ngomong di depan banyak orang, atau bahkan malu ya seperti itu, tenang aja teman-teman bisa jadi orang yang behind the skin atau BTS ya, behind the scene ya, seperti itu. Jadi bisa ini ya, tetap juga memupuk ya atau menanam amal gitu kan. Meskipun teman-teman nggak ngomong secara langsung. Karena kalau teman-teman tahu ya dakwah ini punya banyak variabel. Misalnya kita ini ya jadi seorang desainernya dakwah gitu, desainernya kajian, kita bikin pamfletnya, kita bikin bannernya, kita bikin undangannya, bikin apa lagi, kuponnya gitu kan, dan banyak lagi. Intinya banyak banyaklah posisi-posisi kita dalam dakwah gitu. Hatta ini ya, hatta kita mungkin nggak bisa desain gitu kan, kita hanya jago, kita kuat gitu kan, kita bisa jadi tukang parkirnya gitu. Itu bisa jadi dinilai sebagai dakwah. Karena apa? Kita merapikan jamaah-jamaah gitu kan, kita merapikan orang-orang yang mau datang kepada kajian. Seperti itu. Nah, di sini teman-teman yang join pasti semua ingin jago desain kan, ingin jago editing gitu kan. Maka di sini kami ya, kami selaku penyelenggara gitu kan, itu ingin mengarahkan teman-teman untuk bisa dakwah dengan HP teman-teman sekalian. Oke, jadi next Kak. Oke. Jadi ini ya, mungkin teman-teman bertanya gitu kan, dakwah digital ini bisa apa aja gitu? Apakah hanya bikin poster-poster dakwah gitu kan? Banyak banget sebenarnya ya. Cuma yang muat di PPT ini cuma ya 4 gitu kan. Tapi sebenarnya banyak banget itu. Jadi dakwah banyak ya. Jadi ini ada backdrop kajian. Ini sempat saya bikin pas Ustadz Hanataki ya, Hanataki isi di Depok itu alhamdulillah gitu kan. Terus ada juga poster kajian, kita bikin poster buat kajian-kajian remaja ataupun yang udah ustaz-ustaz gitu kan. Kita bisa juga ikut di situ. Kita juga bisa bikin poster dakwah. Ini akan kita praktekkan nanti gitu kan, bikin membuat sebuah poster dakwah gitu. Sebagai reminder buat ini ya buat kita membombardir ya sosial media dengan Islam gitu. Ada lagi namanya konten dakwah. Jadi kita bisa membuat sebuah microblog ataupun kita membuat reels yang itu semua bisa menjadi sebuah media kita untuk berdakwah lewat digital gitu. Jadi buat teman-teman mungkin ada yang mengatakan bahwa dakwah apakah hanya melalui desain gitu kan? Enggak, kita juga bisa melalui reels, melalui YouTube, TikTok dan sebagainya. Namun semua saya yakin berpengaruh banget desain itu. Karena kita kalau mungkin kita tahu ya, tadi ada yang namanya don't judge by cover ya. Ada sebuah sebuah quotes ya atau sebuah kata-kata mutiara ya. Don't judge by cover gitu kan. Don't judge book by cover misalnya. Lupa saya juga gitu kan. Jadi jangan pernah melihat buku melihat isinya dari covernya aja gitu. Padahal gitu kan, itu memang benar banget. Tapi kalau sekarang ya kita lihat orang lihat kajian itu lihat dari covernya bagus nggak, ustadznya keren nggak gitu, posternya bagus nggak gitu kan, itu sekarang gitu. Maka ya kita harus bisa gitu, kita harus bisa mengikuti zaman gitu. Intinya di situ. Namun saya yakin kalau pasti isinya baik-baik kalau Islam itu pasti gitu kan. Karena yang benar adalah Allah gitu kan, yang memberikan ilmunya gitu. Namun buat ditelan oleh manusia kan, buat ditelan oleh
kita ya selaku manusia itu pasti butuh butuh cover yang menarik, butuh desain yang memukau sehingga kita bisa mengklik ya seperti itu ya. Intinya seperti itu. Jadi bagaimana kita bisa menyalurkan desain kita untuk dakwah dengan berbagai macam variabel, masuk banner gitu kan. Kita bisa juga bikin pakai HP, konten, poster dan sebagainya. Seperti itu. Jadi banyak banget yang bisa kita maksimalkan dengan HP aja. Next, Kak. Oke. Sekarang saya mau tanya ya, teman-teman sekalian mungkin yang udah lama berseluncur di sosial media gitu kan, apa kabar dakwah kita sekarang gitu? Apa kabar dengan banner-banner yang ada di rumah-rumah kita gitu kan, banner-banner kajian yang ada di sekitaran rumah kita atau mungkin pengajian yang ada di rumah kita, sebanyak apa anak muda yang di situ gitu. Seberapa banyak ya anak muda yang ada di masjid? Seberapa banyak anak muda yang ikut berpartisipasi dalam memakmurkan masjid gitu. Dakwah kita ya ini terkesan seperti apa ya? Seperti membosankan, kuno ya. Karena apa? Karena anak-anak mudanya sekarang itu disibukkan oleh hal-hal yang mungkin kurang kurang bernilai seperti itu ya. Jadi saatnya kita buat menarik mereka dengan cara apa? Kita menarik visual mereka gitu. Jadi coba ini ada sebuah benchmarking ya atau sebuah tolak ukur ya. Jadi ini ada desain dari desain kajian muslimah ini ya. Kita lihat desainnya gitu kan. Ini desainnya sangat rapat gitu kan. Rapat terus kurang jelas buat dibaca gitu kan. Dan ya intinya tidak kurang bagus gitu ya bahasanya. Namun saya yakin pesan yang mau disampaikan pasti bagus. Pesan terhadap muslimah gitu kan. Tapi mungkin karena desainnya kurang menarik, desainnya kurang dapat dipahami gitu kan. Akhirnya mungkin banyak orang akhirnya skip gitu kan, skip dan sebagainya. Gitu kan. Meskipun saya yakin pasti isinya bakalan bagus banget, tadi banget. Cuma kita ya sebagai makhluk visual ya, itu pasti mengatakan bahwa desainnya nggak bagus, pasti isinya juga enggak gitu kan. Seperti itu. Sama juga dengan ini ya, ceramahnya Gus Baha ya, ini Masya Allah ulama banget ya. Jadi beliau kalau ceramah bagus banget gitu kan, kita tahu semua. Namun seringkali kita lihat kan ya kajian-kajian yang ada di YouTube ataupun di TikTok itu desainnya kurang bagus kan, kurang menarik gitu kan. Sehingga kita mau ngeklik pun agak malas gitu kan. Karena mungkin panjang banget sejam, 2 jam gitu kan. Kita malas gitu kan. Akhirnya apa? Ya kita nonton yang lain gitu kan. Jadi coba kita bandingkan dengan desainnya sampingnya lagi gitu. Ini ada desain dari Muslim United ya. Jadi suatu masjid juga, masjid remaja gitu kan. Masjid anak muda gitu kan. Nah ini membuat sebuah kajian dengan desain yang sangat bagus banget. Kalau kita lihat ya, itu desainnya berwarna-warni dengan warna yang bagus juga. Headline-nya jelas gitu kan. Dengan penataannya, layouting yang mantep banget gitu. Kita pasti tertarik gitu kan untuk ikutan juga gitu kan. Bayangkan kan kalau kita bandingkan dengan poster yang satunya gitu, yang warna pink gitu kan. Beda banget. Jadi dakwah kita ini punya pesan yang sangat baik, punya pesan yang pasti bakalan bermanfaat banget buat kita, namun sayang tidak menarik. Gitu. Makanya tadi saya katakan don't just by cover gitu kan. Tapi kalau sekarang saya kira nggak bisa gitu. Kurang bisa gitu kan. Don't just by cover itu kurang relevan buat sekarang. Bahkan kalau kita lihat sekarang ya orang mungkin kita melihat teman kita yang baru kenal ya kan, dia mungkin nggak pakai skincare, kita udah ngatain dia ini orang nggak jelas nggak perawatan dan sebagainya gitu. Intinya kita hampir kita mengatakan atau langsung kita menyimpulkan gitu kan bahasanya seperti itu. Jadi di sini kita akan membuat sebuah revolusi ya pada dakwah gitu. Meskipun kita bermodalkan HP doang gitu, kita modalnya cuma genggaman ya, tapi kita bisa menembus gitu kan, menembus seantero dunia gitu kan, seperti itu, gampangnya seperti itu. Oke, bisa di next Kak. Nah, oke, di sini saya bantu teman-teman juga memang gitu. Apa? Masa kalau kita kalah gitu kan sama mereka gitu. Mereka yang bikin acara DJ, acara band-band musik gitu kan. Kalau kita tahu mungkin ya di Surabaya, di Malang, di kota-kota besar Jakarta dengan itu banyak konser-konser kayak konser-konser musik, konser DJ itu desainnya bagus-bagus gitu. Ini kita lihat desain DJ dari luar negeri ya, itu desainnya bagus banget gitu.
desainnya juga ya menarik gitu kan, membuat kita pengen untuk ikut gitu kan. Kita bandingkan dengan kajian-kajian yang ada di selebaran kita gitu kan, itu beda banget desainnya gitu kan. Nah di sini masa kita mau kalah gitu sama mereka gitu kan, itu pertanyaannya yang saya sering tanyakan pada diri saya sendiri gitu. Jadi kalau saya misalnya disuruh desain buat kajian, sih saya mikir gitu kan, cara inilah yang membuat dakwah ini bisa lebih jauh lagi. Karena apa? Kita bisa membuat orang-orang mungkin yang nggak tertarik dengan kajian, dia bisa melihat desain kok bagus gitu kan, desainnya bagus gitu kan, saya coba ikut dah seperti itu. Jadi intinya kita bisa ini ya, membuat orang gitu kan, membuat orang yang mungkin sama yang nggak mau ikut kajian karena mungkin nggak tahu isinya apa, tapi kita bisa coba ini ya, coba mengaturnya, coba mendesainnya dengan sebaik mungkin sesuai dengan target kita gitu kan. Akhirnya mereka mau ikut kajian itu, mau ikut atau mau mengambil pesan yang ada gitu kan. Maka disitulah nilai dakwah gitu, seperti itu. Jadi desain mereka itu bagus, namun kita lihat pesan yang mereka sampaikan apakah baik atau enggak gitu. Mereka bikin kajian, mereka bikin konser musik, mereka bikin konser DJ gitu kan. Bahkan saya sering lihat di Pinterest itu ya, itu banyak banget Sunday itu ya. Intinya acara-acara di gereja gitu ya. Itu desainnya bagus-bagus banget itu. Sering banget saya jadikan referensi gitu. Gak apa-apa gitu kan. Karena jadi referensi tolak ukur. Jadi dari desain-desain yang ada di Pinterest saya jadikan referensi untuk membuat poster kajian gitu. Itu sering banget. Karena saya lihat banyak banget desain-desain yang ada di Pinterest itu ya desain gereja gitu kan, desain DJ, desain musik itu bagus-bagus. Saya jadikan referensi gitu. Nah, saya sangat kurang ya, jarang juga gitu kan, atau mungkin bukan jarang ya, tepatnya dikit gitu, masih sedikit mereka-mereka yang membuat desain kajian gitu, atau desain kajiannya bagus. Maka kita sekarang gitu kan, bisa 126 orang ya, itu bisa ikut berpartisipasi untuk membuat dakwah ini bisa lebih keren lagi gitu, bisa lebih terjangkau oleh semua gitu, oleh anak muda, oleh orang tua, oleh ya ibu-ibu gitu kan, mak-mak gitu kan, itu bisa terjangkau semua karena kita paham nih gimana memposisikan desainnya sesuai dengan target yang akan kita tuju seperti itu. Jadi di sini saatnya kita mengembangkan dakwah ini. Kita mengembangkan bagaimana dakwah ini bisa tersampaikan oleh ke segala penjuru ya, segala penjuru manusia gitu. Seperti itu. Oke, jadi next ya. Nah, di sini saya nggak bakal bahas soal ini ya, soal fundamental design, karena saya langsung gabungkan juga dengan praktek ya. Jadi di sini ada cara cepat jago desain ya. Ini cara yang saya pakai saat saya pertama kali mulai ngedesain. Saat saya pertama kali belajar desain gitu, ini yang saya pakai gitu. Jadi saya fokus dengan satu aplikasi. Jadi kalau saya teman-teman ya, mungkin belajar ya di luar gitu kan, itu belajar Pixel Lab, PixArt, Canva, terus apa lagi ya? Apa lagi ya? Lupa saya. Ibis Pen, ini semua teman-teman pelajari ya. Dikit-dikit semua lah, tapi semua teman-teman pelajari gitu kan. Maka saya yakin teman-teman ya skill-nya segitu-gitu aja gitu. Tapi kalau teman-teman fokus satu aplikasi dulu, Pixel Lab kita hatam, kita next lagi kita belajar Ibis Pen. Ibis Pen hatam, kita belajar yang namanya Light Motion, kita belajar Ibis Art gitu. Insya Allah kita bakalan lebih jago gitu, atau lebih mahir di situ. Tapi kalau kita mungkin belum selesai Pixel Lab dan kita masih biasa-biasa aja, tapi kita ganti lagi. Insya Allah bakalan kurang skill kita nanti seperti itu. Jadi saya ingat teman-teman yang di sini ya itu bisa fokus satu aplikasi ya, bisa serius satu aplikasi dulu, maka nanti teman-teman bisa coba upgrade ke aplikasi-aplikasi lain seperti itu. Yang kedua, pahami basic design. Ini benar-benar berguna banget ya. Mungkin buat kita yang bukan dari background desain gitu kan, kita mungkin bukan dari kuliah desain, itu kita bisa kok dari layouting, warna ataupun kontras, balance, hierarki dan sebagainya, itu kita bisa pelajari dari YouTube. Itu banyak banget dari YouTube, dari webinar ataupun dari konten-konten desain yang ada di Instagram, itu banyak banget yang bahas seperti itu. Jadi ada yang mungkin yang saya sudah pelajari juga ya, ada layouting gitu kan. Di bagaimana kita bisa mengatur layout dari desain yang kita bikin. Saya di sini ada footer ya. Kalau kita lihat itu di PPT ya.
ada logo-logo gitu kan di pojok-pojok, ada presented, kan, ada headline-nya, judulnya yang paling gede, yang paling besar kan. Ini cara cepet jago desain yang paling besar. Ada namanya hierarki. Hierarki itu bagaimana kita bisa mengatur mata audiens untuk bisa fokus kepada apa yang kita mau. Misalnya, saya mau teman-teman baca teks ini cara cepet jago desain. Yang pertama. Jadi apa? Saya besarkan ukuran teks dia, dan saya berikan dia jenis yang bold ya, extra bold, biar teman-teman bisa langsung fokus kepada teks yang pertama yang mau saya tujukan gitu. Yang kedua, saya mau bikin teman-teman untuk bisa membaca materi-materi yang akan saya sampaikan. Saya berikan teks yang agak kecil gitu. Saya kasih semi bold gitu. Nah, saya mau juga teman-teman fokus ini ya, untuk memperhatikan juga visual yang saya kasih. Saya berikan itu ini ya, sebuah 3D model ya. Jadi untuk menunjang atau untuk memberikan visual yang menarik pada mata kita gitu. Nah, di sini layouting hierarki itu bermain. Terus warna juga gitu, warna. Di sini saya coba bahas dikit-dikit gitu ya. Barangkali teman-teman bisa menambah insight baru gitu kan. Ini saya teman-teman lihat saya pakai warna background putih gitu kan. Nah, jadi saya pakai warna teks itu yang gelap. Jadi bukan warna teks yang terang gitu. Misalnya di sini backgroundnya warna putih gitu kan. Saya pakai teks warna kuning terang gitu kan. Maka nggak bakalan kelihatan. Kelihatan ya, mungkin, tapi kita bakal sakit mata gitu. Kita bakalan nggak nyaman buat lihat. Karena apa? Ya sekali lagi, karena itu bertabrakan dengan fundamental dari desain gitu. Seperti itu. Jadi teman-teman bisa pahami basic design ya, layouting, warna, kontras gitu kan. Kontras kalau di sini kita lihat hampir sama dengan warna gitu kan. Seperti itu. Ada lagi namanya balance dalam desain ya. Jadi kalau misalnya desainnya itu rata kanan, ya kita usahakan rata kanan semua gitu. Agar desain kita bisa terlihat lebih menarik. Bayangkan kalau kita ngedesain ya, tapi asal ngedesain gitu, nanti kita taruh orangnya di kanan, teksnya taruh di kepalanya gitu kan. Terus apa lagi? Footernya taruh di acak-acakan gitu kan. Itu saya yakin bakalan bakalan di skip ya. Kalau kita mungkin main Instagram, main TikTok itu bakal di scrolling gitu karena ini nggak menarik, baca apa gitu kan. Seperti itu. Oke. Di sini terus teknik yang ketiga, teknik niruin desain orang gitu. Jadi buat kita mungkin yang baru belajar gitu kan, baru kenal desain itu kita bisa niruin desain orang gitu. Kita bisa langsung aja coba ini ATP ya atau amati tiru plak gitu kan. Kita bisa langsung seperti itu. Jadi ini adalah sebuah teknik yang kita harus membuat sebuah teks inspired by gitu kan, atau kita terinspirasi dari mereka, atau kita izin dulu sama mereka. Kita izin dulu sama si yang desainnya mau kita tiru, kita izin gitu. Insya Allah kalau mereka tahu kalau kita mau belajar ya, insya Allah mereka bakal izinkan seperti itu. Jangan kita langsung tiru plak gitu, kita nggak ngomong gitu kan. Kita langsung eksekusi tanpa kita ngomong-ngomong, itu bakalan misconnect gitu kan. Jadi kita bisa omongkan baik-baik, kita mau belajar, kita mau niru dan sebagainya. Insya Allah mereka paham, mereka bakalan izinin seperti itu. Nah, kalau kita udah berada di next level gitu, kita udah berada di tingkat yang lanjut, kita bisa namanya ATM atau amati, tiru, dan modifikasi. Kita bisa cari referensi-referensi dari 3 referensi kita. Nanti dari situ kita bisa coba gitu kan, mengamati gitu, bagaimana desain yang bagus, bagaimana yang enggak. Nanti kita bisa campur gitu, menghasilkan sebuah karya yang menarik. Seperti itu. Oke. Terus ya, nah banyakin jam terbang ya. Jadi ada yang namanya one day one design gitu kan. Jadi ini juga sebuah trik yang saya konsistenkan ya sejak tahun berapa di SMA ya, sejak kelas 2 SMA gitu. Jadi one day one design. Jadi saya ngedesain minimal saya setiap hari buka Pixlab gitu. Setiap hari dan nggak boleh absen gitu kalau saya pegang HP gitu kan. Jadi saya kan memang background anak pondok gitu kan. Pegang HP pun ya agak jarang gitu. Tapi saya selalu kalau ada kesempatan kan, ada tugas media, saya langsung buka Pixlab gitu. Karena ya sekali lagi saya ingin mengasah biar tajam Pixlab saya gitu kan. Biar saya bisa dia memberikan solusi ya, atau membuat sebuah desain yang mungkin belum dipikirkan oleh orang-orang gitu kan, soal Pixlab gitu. Jadi teman-teman harus banyakin jam terbang. Jadi nggak ada orang yang desain langsung bagus tuh, nggak ada. Saya belum temuin orang yang desain langsung bagus tuh, belum pernah gitu kan. Jadi kita harus banyakin jam terbang. Dalam artian ya
kita harus nikmati proses yang ada, kita nikmatin bagaimana desain yang pertama itu jelek, ya nggak apa-apa, kita nikmatin aja gitu kan, kita terus konsisten aja, kita fokus aja, kita yakin aja nggak ada orang-orang yang langsung bagus gitu kan. Bahkan Rio Purba ya, kita tahu Mas Rio Purba itu seorang desainer logo, itu juga mengatakan bahwa nggak ada desain langsung bagus, nggak ada, tapi kita harus ini ya, kita harus terus berproses dan kita harus terus memahami dan terus melaksanakan ya desain-desain yang udah ada gitu, kita terus gitu kan, seperti itu. Oke, jadi intinya jangan sampai kita nyerah di awal, karena kalau kita nyerah di awal ya kita nggak bakal tahu bagaimana hasil akhir yang akan kita tuju nantinya. Oke, pastikan setelah webinar kali ini kita bisa praktek, yang meskipun nanti bakal simpel banget ya, jadi saya nggak bakal kasih teman-teman yang berat-berat, enggak, saya bakal kasih teman-teman sebuah ya desainnya simpel banget, pasti bisa ya, pasti bisa, simpel banget tapi wajib dikerjain gitu kan, wajib banget, karena ya pasti bisa gitu. Pasti, saya yakin. Karena pakai satu font aja, dan kita bakalan memainkan shadow-nya dan beberapa yang lain gitu kan. Oke, mungkin seperti itu untuk pembahasan dari ini ya, materi kali ini. Bisa dinas, Kak? Nah, biar lengkap ya, biar komplit, kita langsung praktek aja gitu. Pakai aplikasi Pixlab. Karena desain bukan sekedar ilmu teori ya, jadi kita nggak hanya ngomong teori aja, maka learning by doing ya. Nanti kita belajar sambil melakukan adalah solusinya. Seperti itu. Oke, bagaimana buat admin ya? Praktek atau gimana nih, Kak? Eh, ini Kak langsung praktek aja Kak ya. Dari Kak Miftah langsung dipandu aja. Oke. Oke, kalau langsung praktek ya. Ini saya langsung ini aja, share screen aja. Sebentar. Aduh. Oke. Oke. Berarti ini kami settingnya Saya dimatiin coba. dulu Kak ya. Iya, iya, iya. Oke, bismillah ya. Bentar, saya coba. Oke. Mana nih ya? Sebentar, bagikan. Oke. Oke, bismillah ya. Jadi kita buka Pixlab dulu ya, yang wajib. Nah, insya Allah kita bakal desain seperti ini ya. Ini super simpel banget ya. Nanti kita pakai background orang gitu kan. Terus kita kasih teks, kita kasih elemen-elemen kayak partikel sama apa ini, sama asap-asap ya. Terus kita kasih ya udah selesai gitu ya. Simpel banget gitu kan. Oke, dan ini juga layarnya sedikit banget. Insya Allah teman-teman bisa memahami ya. Seperti itu. Oke, langsung aja saya coba hapus semua. Atau mungkin saya ini aja ya, default aja ya, biar teman-teman bisa memahami dari nol gitu kan. Oke, jadi kita bakal membuat sebuah poster dakwah ya, yang insya Allah bisa teman-teman langsung praktekkan dan bisa langsung dicoba ya setelah webinar kali ini gitu. Oke, langsung aja kita atur dulu ya untuk MXS-nya di 4:5. Ini namanya rasio ya, rasio Instagram ya. Jadi benar-benar simple. Nah, itu kita bisa import aja gambar yang mau kita pilih. Ini saya udah download dari Pexels ya, Pexels kalau nggak Unsplash. Kalau teman-teman mau cari namanya Anonymous ya, atau nggak hacker, atau nggak main gitu kan, itu keyword yang saya pakai. Nah, saya besarkan aja, saya atur dia di samping. Tahu saya besarkan lagi ya di sini.
seperti ini. Oke, kalau misalnya ini nggak HD, nanti teman-teman bisa ini ya, pergi ke Pick Wish, nanti bisa jentikan di situ ya. Tapi sementara saya pakai yang ini dulu. Oke, langsung aja di sini saya tambahkan teks. Nah, tadi apa lupa saya juga. Oke, di sini ini ya buat teman-teman mungkin yang nggak tahu kan nyari di mana bahan-bahan atau teks-teksnya, kajiannya gitu kan. Nah, kita bisa langsung aja cari dari ini ya, misalnya Bima Mengaji official ataupun mungkin poster-poster yang ada yang udah ada gitu. Nanti kita bisa tambahkan atribut mereka misalkan. Kayak misalnya nanti inspired by atau enggak dari konten yang mana gitu kan, seperti itu. Sini saya pakai cerdas bukan jaminan hidayah gitu kan, dari Bima Mengaji. Nah, sini saya tambahkan aja cerdas ya. Oke. Sebentar. Nah, saya pakai jenis font pulang ya. Jadi di jenis di teks ini ya, di font saya ya, itu ada banyak jenis ya. Ada jenis yang ilustrasi atau handwriting gitu kan. Jadi dia jenisnya kayak iya lembut-lembut gitu ya, scrapbook, Haitini gitu kan. Nah, saya mau pakai yang pulang gitu. Nah, das gitu kan. Nah, saya mau kasih dia warna background, warna color ya, warna teks itu gradient. Nah, saya mau kasih dia abu-abu. Caranya gimana? Di sini ada dua ini kan ya, ada dua di sini. Nah, kita pilih yang pertama. Nah, kita klik tombol ember ya. Nah, kita bisa pastikan, nah ini kan putih kan ya. Kita geser aja ke samping dikit, dia akan jadi abu-abu. Di sini kita lihat ya, di buntir yang ada di atas itu sebagai tolak ukurnya. Nah, ini hitam, ini abu-abu. Oke, kalau udah ini yang pertama ya. Yang kedua, yang sini kita bisa atur aja. Sama juga kita, nah cuma di sini kan kita bisa lebih kehitamkan dikit seperti ini. Oke, dia bakal jadi sebuah gradient. Nah, saya tambahkan dia sebuah shadow. Nah, ini juga sebuah trik ya. Jadi kalau teman-teman mau bikin shadow, nah shadownya itu nggak mau norak ya. Kalau ini kan norak banget ya ini ya. Shadownya itu tebel banget gitu kan. Jadi teman-teman bisa radiusnya dinaikkan. Dan untuk warna shadownya itu mengikuti dari background yang udah ada. Di sini misalnya dia lebih ke warna coklat gitu kan. Jadi saya kasih dia coklat yang gelap. Nah, seperti ini dan saya berikan transparansinya sedikit. Seperti ini. Kita bisa coba lihat di sini ya. Oh, ini cahayanya sepertinya kurang gelap gitu kan. Nah, kita bisa atur aja di sini buat kegelapannya. Nah, lebih gelap gitu kan. Seperti itu. Oke, kalau udah kita copy aja. Bukan jaminan kan. Nah, bukan. Di sini saya mau kasih dia di belakang si cerdas. Caranya gimana kita ke layer? Kita pindahkan di sini ke bawah. Oke, seperti ini ya. Nah, saya miringkan ya, terserah ya. Ini sebagai variasi aja. Bukan, saya kecilkan karena saya mau fokuskan di cerdasnya dulu. Terus jaminan. Jadi kita tinggal ini ya, tinggal atur-atur aja. Nah, saya taruh di belakang lagi. Jadi bertumpuk-tumpuk gitu ya. Nah, simple. Dan kalau kita istiqomah bisa jadi ladang pahala juga gitu kan. Jangan disepelekan yang simpel-simpel gitu kan. Nah, seperti ini. Jadi segini aja aslinya udah bagus gitu kan. Daripada kita mungkin lihat teks yang putih gitu kan. Teks yang ya flat-flat aja gitu. Oke, kalau udah kita bisa tambahkan hadisnya ya atau mungkin kaul dari ulama gitu kan. Sini udah ada. Nah, oke. Saya buat teks baru. Nah, ini juga sebuah disclaimer ya. Jadi buat teman-teman yang pakai ini ya, yang pakai teks panjang seperti ini, itu usahakan jangan pakai font yang kayak begini gitu kan. Maka nggak bakalan bisa kebaca dengan jelas gitu kan. Nah, coba teman-teman baca kan. Bakalan frustasi sendiri gitu. Jadi teman-teman jangan pakai jenisnya kayak begini ya. Pakailah yang jenisnya sans serif seperti misalnya Naura gitu kan. Sebentar. Sebentar. Lupa namanya. Hawora ya.
Dia namanya Montserrat gitu kan. Montserrat ini jenis font-font yang bisa kita baca ketika teksnya itu panjang gitu, masih bisa kita baca. Nah, dia jelas gitu kan. Saya mau pakai Haura aja. Haura yang ya mungkin bold. Nah, seperti ini. Kita atur aja ini ya. Kalau mungkin dia warnanya putih, kita bisa turunkan kasih warna yang abu-abu ya. Nah, seperti ini. Tidak nggak putih-putih banget gitu kan. Nah, kita bisa kasih dia ini ya namanya atau nama ini beliau ya, Ibnu Taimiyah rahimahullah. Saya copy aja di sini dan saya kasih dia susunan ya. Jadi di sini saya mau fokuskan ya, atau saya kasih dia tingkatan yang lebih tinggi dalam sebuah font gitu. Jadi saya kasih Haura yang extra bold karena ini sebagai yang kaulnya ya. Oke. Nah, seperti ini. Kita bisa atur aja. Kalau mungkin kita mau lurus, kita bisa tambahkan grid ya. Nah, oke seperti ini. Kalau mungkin ini terlalu besar ya, saya coba pakai yang lain. Di desain ini juga sebenarnya eksperimen ya. Kita coba sampai nemukan yang paling pas gitu. Terakhir kita bisa nambahkan mungkin nah ini ya kayak apa ini sumbernya ya. Pakai font yang lebih kecil lagi gitu. Misalnya di sini tingkatannya ada yang extra bold, bold, terus reguler gitu kan, medium, reguler gitu kan. Kita bisa pakai yang reguler. Kita kecilkan lagi gitu. Nah, seperti ini. Kalau udah kita bisa tambahkan mungkin partikel-partikel ya yang bikin desain kita lebih ramai lagi gitu. Kita import aja di sini. Oke, sebentar background design. Nah, sini ada nah, ini kan warnanya nggak kurang pas ya, kita bisa mainkan ke hue-nya. Nah, mungkin seperti ini kita mainkan saturasinya, brightness-nya gitu kan. Kita atur-atur aja sampai hasilnya pas gitu ya. Nah, jadi ya sekali lagi ini eksperimen gitu ya. Nah, kita copy lagi, kita taruh di bawahnya. Taruh sini aja ya. Nah, seperti ini. Oke. Udah kita kunci ya biar aman. Kita tambahkan lagi partikel. Mana? Oke, sini. Oke. Kita send to back. Oke, dia nggak ada kan ya, karena dia ditutupi oleh backgroundnya. Tarik dia di atas. Nah, seperti ini. Oke. Kita kunci biar dia nggak gerak-gerak. Kita tambahkan efek-efek ya, kayak shadow di atas teksnya ya. Kita ke draw, kita pilih kayak ya sebuah warna ya, solid nggak apa-apa seperti ini. Kita tambahkan pensasinya lebih besar. Radiusnya yang paling penting ya kita naikkan seperti ini. Tinggal geser satu, naikkan lagi, 2, 3. Oke. Dia bakal kelihatan kayak ini ya, shadow gitu ya. Seperti itu. Terakhir ya, nggak lengkap kalau kita nggak memberikan sebuah footer ya, atau sebuah pengenalan dalam desain kita gitu. Kita tambahkan. Sini saya pakai contoh ini ya, poster yang udah saya bikin. Nah, saya mau ngambil nih yang ada di sini. Caranya gimana? Kita bisa crop aja ya, seperti ini, dan kita berikan relative size biar dia bisa pas ya. Jadi kalau teman-teman misalnya mau membesarkan sebuah objek gitu kan, jangan sampai tarik yang sini, penyet dia gitu kan. Jangan juga tarik yang ada di sini, tapi tarik yang ada di bagian sini. Kalau mau lurus, kalau mau tepat ya, kita bisa ke relative size. Nah, seperti ini. Kalau udah kita bisa langsung aja erase color bagian warna hitam ya. Kita pilih eyedropper ya. Setelah itu kita pilih ke bagian warna hitamnya. Nah, kita bisa langsung aja di sini toleransinya kita naikkan. Kita berikan dia warna putih. Nah, oke. Itu ada beberapa objek yang kita hapus lagi biar dia lebih halus. Ada beberapa objek yang ikut nih di sini kan. Kita bisa ke erase. Kita hapus.
Nah, oke. Tadi saya pakai ini ya. Saya pakai Ires, saya pakai yang model Asotul ya. Oke, kalau udah saya kurang mestinya mungkin ya seperti ini. Dan lebih kalem ya kesannya seperti itu. Oke, mungkin seperti ini ya, simple banget ya untuk desain yang akan kita praktekkan gitu. Sebenarnya ini masih bisa dibuat ya, misalnya dibuat jenis apa ini kayak misalnya masking gitu kan bisa banget. Cuma karena mungkin mepet juga waktunya gitu kan. Jadi teman-teman bisa kreasikan lagi gitu untuk bisa mengembangkan lagi ide-ide yang udah ada seperti itu. Oke, saya harapkan teman-teman bisa memahami dan juga bisa mempraktekkan desain yang super simple dan insya Allah bisa memberikan banyak impact buat umat gitu seperti itu. Oke, itu aja dari saya. Semoga bermanfaat ya dan dapat dipahami. Barakallahu fikum. Saya kembalikan kepada admin. Baik, Masya Allah, terima kasih kepada Kak Miftah ya, yang sudah mewawarkan materi tadi, Masya Allah, itu sangat bermanfaat bagi kita semua, apalagi terkait dengan desain dakwah ya kan, poster-poster dakwah dan lain sebagainya. Kemudian tadi di akhir juga Kak Miftah sedikit men-spill ya kepada kita semua, gimana sih caranya ngedit di HP doang gitu kan, apalagi cuma pakai Pixel Lab gitu. Eh, baik teman-teman, acara kedua kita sudah berjalan dengan lancar ya, Masya Allah. Kemudian kita berlanjut kepada acara yang ketiga, yaitu line-line dan juga tanya jawab. Sebelumnya kami informasikan terlebih dahulu bahwa untuk link absen nanti akan kami share di link di ini ya, chat Zoom ya. Jadi teman-teman bisa ngisi di situ. Oke, untuk selanjutnya sesi tanya jawab pada teman-teman yang ingin bertanya, silahkan bisa raise hand terlebih dahulu. Oke, ini udah ada ya Kak ya. Ada Kak, ini siapa ini? Abu Atta ya. Oke, silakan Kak. Bisa buka mikrofonnya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Kak Miftah terkait ini referensi dalam poster selain Pinterest, apakah ada link-link atau web yang sekiranya bisa menjadikan referensi kita dalam desain dan bagaimana kita istiqomah dalam mendesain, karena kan kayak Hana sendiri pernah ngalamin kan awal-awal kita tuh semangat, tapi pas ketika di tengah atau pas udah beberapa hari itu dan ketika kita lagi buntu mencari materi itu kemudian kita itu malas, itu kira-kira gimana Kak? Mungkin itu aja sih dari saya. Oke. Ya, Masya Allah. Silakan Kak, Kak Miftah langsung bisa dijawab ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama website ya atau sumber dari mana lagi gitu kan kita bisa nyari referensi selain Pinterest gitu. Ya banyak banget. Bahkan mungkin nggak bisa saya batasi ya. Karena sekecil kita mungkin lihat banner yang ada di jalan-jalan raya itu bisa jadi referensi gitu. Saya sering banget gitu kan melihat desain banner di kampus, saya foto gitu. Saya foto, saya praktekkan, saya desain di Pixel Lab gitu. Karena saya yakin mereka desainnya pakai laptop. Hanya saya coba itu desain pakai HP bisa. Jadi desainnya itu ya banyak banget referensinya dari banner kampus, terus dari kalau teman-teman tahu ini ya Behance, ya itu Behance adalah referensi buat kita bikin CV, bikin apa namanya di CV, pengenalan diri itu ada banyak banget. Nah kalau teman-teman mau lebih yang lebih ini ya lebih bagus lagi ada di Instagram banyak banget. Caranya gimana? Kita bisa follow aja orang-orang yang suka ngedesain ya. Nanti insya Allah explore ya. Jadi explore itu kayak beranda teman-teman. Pencarian ya itu bakalan full dengan desain gitu.
saya sendiri pun udah mempraktekkan desain saya di brand saya itu banyak banget desainer ya, entah itu desainer PC, desainer HP itu banyak banget yang desainnya bagus-bagus banget gitu. Jadi saya sering juga, maka saya sering juga bikin poster kajian itu referensi dari Instagram, dari TikTok itu sering juga. Jadi selain Pinterest kita bisa nyari dari behance.com, ada Dribble, itu kita mau bikin UI UX di sana juga bisa ala-ala style UI UX gitu kan. Terus di Instagram ini yang paling banyak. Jadi kita bisa coba follow misalnya masjid-masjid gaul gitu kan, masjid Muslim United, masjid Jogokarian gitu kan, yang ada di Jogja itu masjid-masjid gaul. Nah, insya Allah desain-desain mereka itu bagus-bagus karena yang desain pemuda-pemuda gitu. Jadi kita bisa cari dari Instagram. Nah, kalau kita mau bikin style yang yang retro atau yang streetwear itu kita juga bisa banget cari dari Instagram gitu. Asalkan kita tahu follow mereka gitu kan, seperti itu. Insya Allah kalau kita ngikutin satu content creator yang dia tuh suka ngedesain, dia bakal nge-spill gitu. Atau bakal ada turunan-turunannya gitu kan. Mereka yang desain pakai ini, itu bakal ada turunannya gitu. Jadi kita harus, kalau kita mau referensi banyak itu kita harus kumpul dengan desainer juga gitu. Kita kumpul, kita nyemplung dengan desainer. Insya Allah bakalan banyak gitu. Entah itu dari IG, TikTok, bahkan gitu kan. Saya sendiri bahkan kemarin itu dapat referensi membuat sebuah desain poster olahraga itu dari TikTok gitu. Jadi ada sebuah content creator yang buat desain sport dan saya akhirnya bagus banget ternyata dari TikTok juga ada ternyata seperti itu. Akhirnya saya jadikan referensi. Bisa seperti itu. Oke? Jadi ada di Instagram banyak, TikTok juga ada, terus ada lagi di Behance, ada juga di Dribble. Itu selain Pinterest. Nah, bagaimana kalau kita ada malas buat ngedesain dengan ada rasa naik turun dari semangat, itu caranya kalau saya sendiri ya, itu menyempatkan waktu gitu kan. Jadi saya sendiri memang meluangkan waktu, saya sisihkan beberapa waktu untuk saya upgrade skill saya gitu. Saya mau upgradekan skill, yaitu skill di bidang ngomong, di bidang desain. Iya, saya meluangkan waktu gitu. Semangat saya harus tetap jalani karena saya ingat tujuan saya belum tercapai di sini. Saya masih ada tugas yang belum saya selesaikan. Akhirnya apa? Ya saya mau nggak mau saya capek, saya males, saya bakalan terus gitu. Saya bakal bantai malas saya gitu. Saya bakal hancurkan malas saya karena saya ingat tujuan saya masih belum tercapai, tugas saya masih belum selesai gitu. Jadi intinya bagaimana kita punya niat yang melebihi dari malasnya kita atau bahkan mood kita. Seperti itu. Mungkin bisa dipahami ya. Oke, terima kasih Kak Miftah ya. Oke, untuk selanjutnya ini ada Kak Iqbal. Silahkan Kak Iqbal. Bismillahirrahmanirrahim. Izin bertanya Pak, saya dari teman-teman seperti teman-teman sekalian mau bertanya kepada pemateri. Saya ini dari Kalbar, Kalimantan Barat, sekolah atau menjenjang pendidikan di UNU Kalbar, Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Barat. Izin bertanya Pak, kalau mau desainan itu seperti HD atau jernih se-HD Pak, apakah bisa menggunakan Pixel Lab Pak? Sedangkan saya hari ini menggunakan Pixel Lab itu mencari tutorial supaya HD Pak. Apakah dari bahannya Pak? Dan apakah dari desainan kita? Dan apakah dari aplikasinya Pak? Apakah harus menggunakan laptop dan lain sebagainya Pak? Mungkin ini pertanyaan saya Pak. Terima kasih. Oke, bismillah. Jadi bagaimana membuat desain kita itu HD ya atau jernih, ini ya bisa tajam gitu kan. Jadi yang pertama benar dari bahannya ya. Pastinya kita nyari bahan yang HD. Jadi kita nyari bahan-bahan dari memang websitenya itu menyediakan secara HD gitu. Misalnya kalau kita nyari foto itu dari Unsplash, dari Pixabay yang memang HD, yang memang jelas dia itu memberikan foto yang jelas gitu kan, yang HD gitu. Kalau kita pakai mungkin foto-foto kayak misalnya di sini sekarang itu Agustusan ya, itu foto-foto yang
orang foto pakai HP terus di zoom kan buruk gitu kan. Kita pakai foto itu ya bakal buruk hasilnya di Pixlab meskipun kita udah setting HD. Yang pertama dari bahannya dulu, bahannya harus jernih. Caranya gimana kita bisa cari dari sumber-sumber yang memang menyediakan secara HD seperti itu. Yang kedua dari Pixlab-nya juga, jadi kita bisa atur gitu kan. Di Pixlab itu ada namanya save ultra, save high, save medium, save low gitu kan. Nah kita bisa kalau mau cetak banner gitu kan, kita bikin banner, kita bikin desainnya cetak yang mau HD gitu kan. Bahkan kita bikin konten, kita bikin sosial media itu harus HD gitu kan. Nah kalau saya sendiri kalau bikin postingan itu pakai save ultra atau save very high gitu kan kalau di Pixlab. Nah kalau desain saya tuh mau bikin dicetak, saya pakai custom. Jadi kalau di custom di Pixlab ini sebenarnya udah fleksibel banget ya. Jadi kalau misalnya kita 4000 pixel ya, sama dengan kalau kita nonton YouTube 4K itu jernih apa enggak? Atau kita bikin 8K ya, 8000 kali 16000 gitu kan. Meledak HP kita gitu. Enggak lah ya, bercanda ya. Jadi kita bisa bikin yang super HD kan, asalkan HP kita kuat. Seperti itu. Jadi kita bisa pakai 4000 kali 3000 itu HD. Karena dia ibaratnya kalau kita lihat di YouTube ya itu 4000 itu 4K ya. 3000 itu ya 3K ya. Seperti itu. Jadi bisa banget pakai HP kita bikin desainnya jernih, desain yang HD itu bisa banget asalkan kita bahannya benar dan juga kita ngekspornya benar seperti itu. Oke, mungkin itu aja Kak ya. Semoga bisa dipahami. Baik, semoga bisa dipahami Kak Iqbal ya. Kita beralih ke penanya selanjutnya. Ini ada Kak Ulul Albab ya, Kak Muhammad Ulul Albab. Silahkan Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Suara saya kedengaran, Kak? Beneran nggak? Izin bertanya, Kak Miftah, terkait apakah dari kakak sendiri punya referensi konten kreator dakwah yang Sida jadikan inspirasi yang biasanya Sida lihat, yang biasa kakak lihat maksudnya, untuk dijadikan inspirasi. Kemudian yang ingin saya tanyakan juga sama dengan Kak Putri ini tentang di mana biasanya Kak Miftah download aset yang free gitu, aset-aset yang bisa dijadikan untuk kita desain gitu Kak. Itu Kak pertanyaan dari saya. Terima kasih atas penyampaian yang tadi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Untuk ya yang pertama, ini banyak banget yang rasain ya. Oke. Jadi untuk yang pertama, desainer dakwah yang sering saya jadikan referensi ya. Itu yang pertama ada yang namanya desain Salafi Brebes. Itu desainnya keren banget, cuma pakai HP doang. Saya juga kenal orangnya gitu, udah kenalan juga. Desainnya bagus banget dan saya sering jadikan referensi. Namanya @design_salafi Brebes. Ada lagi namanya siapa ya? Lupa namanya. Ini Bantu Dakwah. @Bantu Dakwah itu punya Mas Hensa Adriano. Ada lagi namanya Hadis Up, itu sama juga desainnya beliau, Hadis Up. Ada lagi Mas William Rizky ya, kalau teman-teman tahu ikutin Instagramnya. William Rizky itu desainer dakwah juga, keren banget karyanya, bisa teman follow juga. Terus ada lagi apa ya, lupa ya. Teman-teman ini aja bisa follow aja Ukhuwah Salafiyah, itu teman saya juga. Itu dia desainer juga, desainer dakwah, dan beliau ya itu punya kayak komunitas gitu buat desainer dakwah. Nanti bisa coba tanyakan ke beliau aja gitu. Tapi kalau misalnya untuk referensi saya pakai itu sih, desain Salafi Brebes itu keren juga. Mas Hensa Adriano, Hadis Up ya, @Hadis Up, sama Bantu Dakwah itu bagus. Nah yang kedua ya, nyari bahan di mana gitu, tergantung ya. Kita nyari foto, tekstur, PNG atau 3D itu semua ada tempatnya masing-masing gitu. Apalagi yang gratisan gitu kan, yang free gitu kan. Misalnya kita nyari tekstur ya, misalnya tekstur kayak partikel, kayak
dan sebagainya ya, kayak petir itu kan. Dan sebagainya itu saya nyari di resourceboy.com. Ada lagi freejack.net, ada lagi raw pixel itu kalau nyari tekstur, kalau nyari apa lagi ya? Nyari 3D ya, itu saya di Pscape itu. Terus nyari pattern-pattern juga kadang sih ya itu dapat dari Instagram gitu ya. Jadi mereka-mereka atau di konten kreator yang bagi-bagi bahan-bahan itu juga sering banget. Mohon maaf teman-teman, mungkin ini Kak Miftah keluar jaringan ya. Jadi mohon tunggu sebentar ya. Nggak hilang ya, itu saya ngecas HP ya. Oke, saya terus sampai mana tadi ya? Lupa. Baterai saya habis juga kebetulan tuh. Oke. Sampai mana tadi ya? Sampai partikel ya, partikel ya. Jadi follow aja yang ada di IG, itu banyak banget. Jadi ya intinya teman-teman bisa nyarinya dari Instagram. Insya Allah mereka sudah bagi-bagi ya. Dan kalau teman-teman nge-follow Azizpeak ya, itu inspirator saya juga, itu follow aja. Beliau suka nge-spill tuh mana-mana yang dia itu gratisan gitu ya, itu follow aja. Azizpeak itu bagus banget, keren. Oke, seperti itu. Mungkin bisa dipahami ya. Oke, kita lanjut Kak ya. Untuk Lanjut aja, penanya Kak. selanjutnya, ini ada dari Kak Putri Nur Fauzia. Silakan Kak. Halo Kak, Iya, masuk. Ya, Kak. Silakan. ya baik. Sebenarnya saya ingin menanyakan tentang elemen atau aset yang tadi. Itu apakah semuanya harus di-download dari website luar atau apakah ada yang disediakan dari Pixel Lab-nya? Kemudian kalau boleh, akun-akun atau referensi website yang tadi disebutkan oleh Kak Miftah, kalau boleh minta tolong dituliskan lagi di chat nanti di WA, di grup WA. Soalnya
kadang-kadang ini apa ya tulisannya apa kayak gitu. Takut salah cari, takut nggak ketemu. Tapi kalau ada tulisannya kan lebih jelas gitu. Kemudian yang terakhir untuk cara cepat jago desain poin pertama yang fokus ke satu aplikasi itu kan tadi kami sampaikan bahwa kita belajar dulu sampai mahir baru bisa switch ke aplikasi lain. Nah, sementara kalau yang saya pahami gitu ya, saya amati sepertinya ilmu desain ini tuh terus berkembang. Ada tips triknya yang baru lagi seperti itu. Nah, batas mahir itu sampai mana kita bisa dikatakan mahir gitu ya untuk bisa belajar aplikasi yang lain. Kayaknya soalnya kalau mau dipelajari lagi tuh sepertinya tidak ada habisnya gitu aja Kak. Terima kasih. Oke. Dari mana ini pertanyaannya? Dari Pixel Lab ya, kayak dari mana tadi ya? Dari ini Kak, dari elemen tadi. Elemen. Iya, elemen ya. Elemennya nanti ya saya spill ya. Saya spill di WA ya. Oke, di WA. Terus maksimal belajar desain sampai mahir itu seperti apa gitu kan. Jadi sebenarnya nggak ada tolak ukurnya, itu nggak ada pastinya sampai gimana nggak ada. Tapi teman-teman cukupin aja, cukup perhatikan aja gitu. Apakah orang lain kalau ngeliat kita desain itu langsung bilang, wih bagus banget desainmu. Nah, berarti kamu udah cukup untuk untuk switch ke aplikasi lain gitu, untuk coba ganti ke aplikasi lain. Karena sekali lagi Pixel Lab ini bukan ini ya, bukan software yang paling utama, enggak. Dia nggak bisa sendiri, dia nggak bisa jomblo gitu, dia harus punya pasangannya gitu. Misalnya dia pakai lens distortion buat nambah efek-efek, buat misalnya grading dia pakai Lightroom, itu kita harus pelajari juga gitu. Nah, juga ya, di Pixel Lab ini apakah ada bahan ya dari dalam aplikasi? Jawabannya nggak ada. Karena kalau kita tahu ya, Pixel Lab ini offline, dalam artian mereka nggak menyediakan market gitu kan. Kalau di Canva itu kan ada paketannya ya, atau pakai online. Nah, dia menyediakan market gitu kan. Otomatis ya ada bahan di dalam aplikasinya. Kalau di Pixel Lab ini benar-benar kita harus ekspor dari luar, dari Google, dari Chrome gitu kan, yang harus kita pahami juga. Dan kita tahu juga apa nama-nama dari website yang menyediakan seperti itu. Nah, kembali lagi di poin yang sampai kapan kita bisa dikatakan mahir. Jadi pastikan kita mahir itu dalam artian orang lain yang menilai kita, bukan kita. Kalau kita mungkin ya mengatakan bahwa aku mau udah jago gitu kan, udah bisa lah gitu. Tapi kalau orang lain masih bilang desainmu ya wis lah, nggak guna lah, misalnya kayak ya wis gitu, kayak terpaksa bilang dia gitu kan. Nah itu berarti masih belum gitu. Tapi kalau kita ini desainnya si Miftah ya, desainnya si ini ya, nah berarti udah bisa dikatakan kita coba lah switch ke aplikasi Bispen X atau Canva gitu kan. Dan kita jangan sampai kita berpatok di satu aplikasi terus, kita puas, kita nggak mau nambah lagi, jangan sampai seperti itu. Kita harus selalu ini ya, kata juga Kang Edi, kita harus berkembang terus. Kita improve lagi gitu kan. Ada lagi namanya Kak Pipit, dia itu jago Lightroom ya, itu keren banget. Nah, beliau sekarang belajar Pixel Lab gitu kan. Jadi selesai Lightroom gitu kan, anggaplah udah selesai gitu kan. Nah, beliau coba lagi namanya belajar Pixel Lab gitu kan. Nanti belajar yang lainnya seperti itu. Ada lagi namanya Mas Kurniawan ya, Kurniawan KF, itu beliau bisa manipulasi pakai Photoshop CC gitu kan, Photoshop di HP. Ada lagi Infinite Design, Pixel Lab, banyak banget lah ya. Nanti beliau memang udah jam terbangnya banyak banget, jadi bisa banyak aplikasi. Karena apa? Beliau udah jago satu aplikasi, hanya kalau kita mau pindah ke aplikasi yang lain itu bakalan lebih gampang. Karena apa? Kita udah paham basic dari aplikasi gitu. Karena yang saya tahu ya, di basic atau dalam semua aplikasi itu ada namanya layout gitu kan, ada namanya ya brush dan sebagainya, itu hampir semua udah ada. Maka kalau kita udah bisa di satu aplikasi, maka kita untuk switch ke aplikasi lain bakalan lebih gampang gitu. Saya bakal kemarin nyoba masking di aplikasi Live Motion ya. Jadi saya bikin desain di aplikasi Live Motion ya, tipis-tipis aja gitu kan. Saya coba dari yang saya backgroundnya Pixel Lab gitu kan, itu bisa cepat gitu kan. Jadi kita bisa punya start yang lebih cepat daripada mereka yang baru belajar. Kenapa? Kita udah paham satu aplikasi.
Insya Allah di aplikasi lain pun nggak jauh-jauh beda gitu itu fiturnya, seperti itu mungkin. Oke, semoga bisa dipahami ya Kak. Oke, terima kasih. Ini masih ada 2 yang resen nih Kak. Ini mau di up atau gimana nih Kak? Terserah MC-nya, monggo. Oke, kita selesaikan ya. Ini ada Kak Mumtaz nih. Silakan Kak. Suaranya masuk. Masuk Kak, masuk. Bismillah. Pertanyaan dari saya, spesifikasi HP yang dibutuhkan untuk desain grafis Kak. Apa atau mungkin memorinya harus besar atau gimana gitu. Dan lalu pertanyaan kedua, apakah ada kemungkinan bakalan ada kelas berikutnya, angkatan kedua atau gimana gitu Kak? Yang online atau mungkin offline gitu. Kelas fix lab. Mungkin saja. Terima kasih. Oke. Oke, yang pertama tadi HP-nya ya. Jadi HP-nya minimal seberapa gitu ya. Jika di Pixlab ini nggak seperti Photoshop ya. Jadi dia nggak butuh spek besar-besar gitu. Karena ya sekali lagi dalamnya Pixlab itu ibaratnya apa ya? Aplikasi yang simple gitu kan. Cuma karena yang gunakan itu bisa terus upgrade gitu kan, maka bisa jadi bagus desainnya gitu. Jadi Pixlab ini cuma kalau kita bisa gunakan dengan maksimal itu bakal jadi desain yang bagus banget. Maka spek paling minim itu mungkin RAM 2 ya, RAM 2/32 ya. Bisa itu. Ada ya teman saya juga itu RAM 2/32 desainnya bagus banget. Bahkan saya sendiri pun mungkin berguru ya, saya berguru sama beliau dengan desainnya bagus dan beliau pakai HP RAM 2/32. Itu bisa. Oke, jadi speknya terserah, tapi yang penting adalah bagaimana niat kita gitu. Niat kita untuk bisa memaksimalkan yang ada gitu. Nanti kalau misalnya kita belum punya PC, belum punya laptop gitu kan, kita bisa pakai gitu. Bahkan saya sendiri pun mulai desain bukan dengan RAM 8 gitu, bukan, tapi dari RAM 2 juga, RAM 2/32 ya. Pakai HP Redmi 4A saya pertama kali desain. Dengan saya desain gitu kan, setelah ya beberapa ada masalah gitu saya desain pakai HP RAM 2 seperti itu. Ya bisa-bisa aja gitu, asalkan memaksimalkan bisa banget. Entah itu yang layarnya kecil, layarnya besar itu sama aja karena yang kita paham, ukuran kanvasnya kita paham, selesai seperti itu. Apakah untuk kelas lanjutannya ada? Kalau dari mungkin di pihak kampus ya, pihak KKN-nya, saya kurang tahu ya. Tapi kalau dari saya sendiri ada ya kelas Pixlab yang sudah disampaikan juga oleh MC ya, ada Universitas Pixlab itu kelas desain juga. Alhamdulillah sekarang ya udah beroperasi 200 peserta. Insya Allah akan buka bulan depan karena saya pengen menggodok ya yang udah ada 200 peserta itu buat jadi desainer gitu kan. Jadi saya nggak mau nambah-nambah dulu, saya nambah di bulan depan seperti itu. Oke, seperti itu mungkin Kak. Oke, terima kasih. Ini ada ini Kak Ulul Albab tadi sudah ya. Ini di sini ada oke, kita berikan kesempatan lagi buat Kak Ulul Albab, nanti baru kita yang di kolom chat. Silakan Kak Ulul Albab. Baik, Bismillah. Izin bertanya lagi, Kak Miftah, tentang dakwah gitu. Jadi saya udah tuliskan sebenarnya pertanyaan ini di chat gitu. Jadi bagaimana caranya Kak Miftah dalam bertabayun sebelum membuat dan menyebarkan konten dakwah? Karena biasanya rata-rata konten kreator, terutama konten kreator dakwah, biasanya langsung share apa yang menurutnya bagus tanpa bertabayun, tanpa ngecek dulu kebenaran tentang konten itu dan konteks dakwah itu benar atau enggaknya, kemudian asal share gitu. Gitu Kak dari saya. Sekian, terima kasih. Oke.
Oke, Bismillah, saya jawab ya. Mungkin saya juga masih belum memahami atau lebih dalam lagi ya, karena saya sendiri juga bukan seorang ustadz gitu kan. Jadi saya sendiri melihat dari ini ya, dari si konten kreatornya, apakah beliau adalah seorang yang insya Allah bakalan saya yakin juga, saya juga dari Google juga valid gitu kan. Nanti yang sering saya pakai adalah saya mengambil quote dari Ustaz Hidayah, Ustaz Nuzul Dzikri ya, Ustaz Abdul Somad. Di situ dibikin quotes. Sama juga misalnya kalau kita dapat call ulama, call itu kita juga dari poster kata sama ada di Google gitu kan. Atau kita juga bisa tanya kepada ustadz kita gitu. Tapi yang paling penting adalah kita coba cek dulu nih apa kayaknya. Cek si konten-kreatornya ini apakah valid atau enggak gitu. Jadi jangan sampai ya kita asal nge-share ya kan. Jadi kita coba dulu yang pasti kita cek dulu apakah beliau ini orang yang paham gitu kan, seperti itu. Nah, kalau misalnya teman-teman mungkin ragu ya atau masih belum tahu cara tabayunnya, bisa pakai aja yang paling mungkin aja gitu. Jangan dibuat ribet. Misalnya dari Al-Qur'an pakai hadis. Itu kan udah jelas validnya gitu kan. Kita pakai itu aja, enggak apa-apa. Dan jangan sampai kita jadi orang-orang yang nyebar hoax gitu ya. Apalagi soal agama. Jadi kalau kita mau bikin yang benar valid, kita pakai aja dari Al-Qur'an, dari As-Sunnah ya, dari hadis, seperti itu aja. Kurang lebihnya seperti itu. Oke, terima kasih Kak Miftah. Mungkin yang di kolom chat ini pembahasannya mungkin pembahasan yang cukup panjang ya. Ini kayak jadi eh, satu webinar lagi kayaknya ini kalau mau dibahas ya. Iya. Aduh. Ini gimana Kak Miftah? Mau dijawab sedikit atau mungkin di kesempatan lain gitu Kak, di kelas Kak Miftah atau gimana? Ya mungkin lain aja kayaknya. Oke, mohon maaf ya Kak, ini Kak Ferdi ya. Mungkin di kesempatan lain, di webinar-webinar yang lain bisa terjawab. Oke, teman-teman. Terima kasih Kak Miftah sebelumnya sudah menyampaikan materi, sudah tadi juga menjawab pertanyaan. Semoga ilmu yang Kak Miftah sampaikan kepada kita tadi bisa bermanfaat buat kita dan kita bisa juga yang jelas ini berkaitan dengan digital ya, bisa ngedit, bisa share dakwah terutama gitu. Oke, teman-teman, untuk link absen sudah kami share di kolom chat, silahkan diisi. Itu link absen sekaligus isi sertifikat ya. Nanti sertifikat akan terisi otomatis atau terkirim otomatis di email masing-masing. Baik teman-teman, kita sudah sampai di penghujung acara yang terakhir yaitu penutup. Namun sebelum kami tutup acara pada malam hari ini yaitu acara webinar Desain Dakwah, kami selaku panitia penyelenggara banyak kekurangan, kami mohon maaf atau kesalahan teknis, kami juga mohon maaf. Kita akhiri acara pada malam hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.